Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan manajemen strategi dan pelayanan kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang manajemen pelayanan kesehatan. Baik, sebelum kita masuk ke manajemen pelayanan kesehatan, kita akan sama-sama belajar tentang apa itu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan menurut Profesor Dr. Sugijonoto Atmojo adalah sebuah subsistem pelayanan yang tujuan utamanya adalah untuk pelayanan preventif atau pencegahan dan promotif atau peningkatan kesehatan dengan sasaran masyarakat. Sedangkan menurut Levi Lomba, pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan baik secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Kemudian juga selain meningkatkan kesehatan juga untuk mencegah suatu penyakit dan menyembuhkan suatu penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Sedangkan menurut Depkes atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia, pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat, ya. Kemudian fungsi dari manajemen pelayanan kesehatan merupakan suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan non-petugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang manajemen itu apa. Manajemen itu adalah upaya-upaya untuk mencapai tujuan. Di situ ada bagaimana kita membuat suatu perencanaan, kemudian implementasi dan evaluasi. Nah, dalam hal pelayanan kesehatan ini, otomatis manajemen itu bagaimana upaya untuk mengelola, ya, mengatur. Di dalamnya pastinya ada para SDM, dalam hal ini ada petugas kesehatan ataupun non petugas kesehatan, kemudian selain itu juga ada sarana prasarana, kemudian bagaimana sistem yang ada di dalam pelayanan kesehatan itu untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui upaya-upaya atau program-program kesehatan. Dengan kata lain, manajemen kesehatan adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Ya, berikut ini ada ciri dari pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah usaha sendiri, yaitu setiap usaha pelayanan kesehatan bisa dilakukan sendiri di tempat pelayanan. Misalnya pelayanan dokter praktek, ya, jadi bisa dilakukan oleh masing-masing dokter, ya, untuk membuka layanan kesehatan. Kemudian usaha lembaga atau organisasi. Setiap usaha pelayanan kesehatan dilakukan secara kelembagaan atau organisasi kesehatan di tempat pelayanan. Misalnya seperti puskesmas, itu kan berarti ada melibatkan beberapa orang, ya, tidak hanya satu orang saja. Kalau usaha sendiri itu klinik hanya dokter praktek, dokter pribadi hanya satu orang. Tapi kalau lembaga itu banyak pihak yang terlibat dalam satu organisasi, ada tenaga kesehatannya, ya, yang terdiri dari dokter, ada perawat, ada bidan, ya, ada sanitarian, ada promkes, ya, ada administrator dan lain sebagainya. Kemudian memiliki tujuan yang dicapai. Jadi pelayanan kesehatan itu pasti punya tujuan, yaitu tujuan akhirnya yang pasti adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat atau perorangan. Kemudian lingkup programnya yang pasti seperti tadi yang disampaikan pada pengertiannya, ya, ada unsur
preventif atau pencegahan, kemudian ada kuratif ya atau pengobatan, kemudian ada pemulihan atau rehabilitatif ya. Kemudian ada peningkatan kesehatan dan gabungan dari keseluruhan itu. Kemudian sasaran pelayanannya. Tiap pelayan kesehatan menghasilkan sasaran yang berbeda-beda dan program yang akan dilakukan bisa untuk perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat secara umum. Jadi sasaran dari pelayan kesehatan tuh bermacam-macam tergantung dari programnya gitu ya. Kalau yang untuk misalkan kuratif ya, upaya-upaya penyembuhan itu berarti per orang gitu ya, perorangan. Kemudian kalau untuk keluarga misalkan PHBS itu ada yang sasarannya rumah tangga gitu ya. Kemudian kalau misal masyarakat umum berarti upaya-upaya penyuluhan itu untuk masyarakat umum misalkan seperti itu. Kemudian pelayanan kesehatan itu dibagi menjadi pelayanan kesehatan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kalau pelayanan kesehatan kedokteran itu termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran atau medical service yang ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri atau secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memilihkan kesehatan serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan keluarga. Kalau kedokteran itu bisa diinisiasi oleh dokter itu sendiri, dokter praktek ya misalkan, tapi juga misal dalam bentuk klinik yang terdiri dari beberapa dokter. Misalkan ada dokter yang khusus untuk menangani misalkan penyakit paru, penyakit dalam, atau penyakit opjin gitu ya dalam satu klinik. Tapi tujuannya kalau kedokteran itu untuk menyembuhkan dan memulihkan kesehatan. Sedangkan kalau pelayan kesehatan masyarakat itu yang pasti adalah ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi yang tujuannya adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya terutama adalah suatu kelompok dan masyarakat. Jadi perbedaan kedokteran dan masyarakat itu, kalau kedokteran untuk menyembuhkan dan memulihkan penyakit, sasaran utamanya itu perorangan dan keluarga, sedangkan kesehatan masyarakat itu, pelayan kesehatan masyarakat itu tujuannya untuk sebenarnya pencegahan dan pemulihan ya, dan sasaran utamanya itu bisa berupa kelompok dan masyarakat. Kemudian ini pelayan kesehatan tuh terbagi menjadi pelayan kesehatan promotif, di mana di situ ada kegiatan untuk mempromosikan atau memberi penyuluhan, memberikan pendidikan terkait kesehatan gitu ya. Kemudian kalau pelayan kesehatan preventif itu untuk pencegahan suatu masalah kesehatan atau penyakit. Kemudian kalau pelayanan kesehatan kuratif itu pengobatan. Jadi seperti tadi ya, kedokteran itu lebih ke kuratif ranahnya, sedangkan kesehatan masyarakat itu lebih ke preventif dan rehabilitatif serta promotif juga. Ya, kemudian kalau rehabilitatif itu lebih ke pemulihan ya. Pemulihan atau mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Ya, kemudian manajemen pelayanan kesehatan itu berarti menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam pelayanan kesehatan untuk sistem dan pelaksanaan pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik. Nah, prinsip-prinsip manajemen itu apa? Ya, ada perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, dan ada evaluasi ya yang diterapkan dalam pelayanan kesehatan agar dapat mencapai tujuan, agar dapat berjalan dengan baik, yang sesuai dengan prosedur, teratur, menempatkan orang-orang yang terbaik pada bidang-bidang pekerjaannya. Ini termasuk dalam pengorganisasian gitu ya, dan efisien, dan yang lebih penting lagi adalah dapat menyenangkan menyenangkan konsumen atau membuat konsumen puas terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Jadi ini tujuannya adalah selain untuk meningkatkan derajat kesehatan, juga ada unsur agar konsumen itu merasa puas dan senang ya setelah mendapatkan pelayanan kesehatan.
Kemudian manajemen strategi dari pengembangan pelayanan kesehatan. Jadi konsep pengembangan manajemen strategi itu diambil dari pengalaman pengembangan lembaga yang bersifat profit sebenarnya. Keadaan ini sebenarnya menunjukkan kekurangan pada lembaga non-profit dalam menjalankan usahanya, dan nampaknya sistem yang sering berjalan tidak efisien dan kurang memuaskan konsumen. Jadi sebenarnya memang manajemen strategi itu awalnya untuk lembaga-lembaga yang bersifat profit atau ada keuntungan. Nah, dalam hal ini layanan kesehatan itu kan sebenarnya lembaga non-profit ya. Seharusnya lembaga non-profit. Dan karena lembaga non-profit ini sehingga kadang-kadang sistem manajemennya itu berjalan tidak efisien dan kurang memuaskan konsumen karena di situ tidak ada unsur keuntungan, sehingga yang penting tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatannya itu tercapai, tapi tidak meninjau apakah konsumen puas atau tidak gitu dalam mendapatkan pelayanan, karena dia usaha non profit yang tidak mendapatkan keuntungan gitu. Hal ini dapat membahayakan kelangsungan atau keberlanjutan eksistensi lembaga non-profit, khususnya yang harus bersaing dengan pelayanan serupa tetapi memiliki orientasi usaha profit. Ya, misalkan kalau rumah sakit yang pemerintahan bersaing dengan rumah sakit swasta. Kalau rumah sakit pemerintahan kan non-profit karena anggarannya berasal dari APBD misalkan ya. Kalau yang misalkan swasta gitu kan, itu berarti profit dia gitu, ada keuntungan yang didapatkan. Nah, suatu gambaran menarik telah terjadi di Amerika. Dalam kurun waktu 25 tahun terjadi pergeseran paradigma sistem manajemen rumah sakit, di mana 330 rumah sakit dari sekitar 4.991 rumah sakit berubah dari rumah sakit non-profit menjadi rumah sakit profit. Jadi kalau di Amerika itu sudah terjadi perubahan paradigma, yang tadinya rumah sakit itu sistemnya itu non-profit, tidak ada keuntungan yang diambil, menjadi rumah sakit profit gitu. Karena kalau hanya non-profit itu biasanya mereka tidak memperhatikan kepuasan dari konsumen. Sedangkan kalau profit itu biasanya mereka juga memperhatikan kepuasan dari konsumen agar konsumen merasa puas dan ketika membutuhkan pelayanan dia bisa datang kembali ke layanan kesehatan itu gitu. Kemudian berikut ini ada proses penyusunan formulasi strategik dalam manajemen pelayanan kesehatan. Jadi ini sebenarnya sudah dibahas ya pada pertemuan sebelumnya. Dalam membuat suatu manajemen itu pasti yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita harus menganalisis situasi ya. Di sini disebut dengan current situasi sekarang ya. Itu dibagi menjadi external audit dan internal audit. Ini seperti analisis SWOT. Kalau eksternal itu kita berarti menilai bagaimana opportunity ataupun peluang-peluang yang ada dan tantangan-tantangan pada masa sekarang. Kemudian kalau internal itu kita berarti menganalisis bagaimana kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dari organisasi atau lembaga itu. Kemudian kalau yang eksternal ini bagaimana peluang dan hambatannya ini juga selain kita menganalisis sekarang ya, pada keadaan sekarang, juga pada masa yang akan datang, kira-kira peluang-peluang apa dan hambatan-hambatan apa yang ada di masa yang akan datang. Kalau internal itu kita tidak bisa merefleksikan di masa yang akan datang ya, lebih ke bagaimana setelah kita membuat suatu analisis ini, kemudian biasanya kita melakukan suatu alternatif strategi, kira-kira kita akan melakukan apa gitu. Nah, kalau di internal itu kira-kira mampu tidak nih kekuatan-kekuatan yang dimiliki dengan kelemahan yang dimiliki ini kira-kira mampu tidak menjalankan alternatif strategi atau strategi-strategi yang akan dijalankan. Sedangkan dari yang masa yang akan datang ini, peluang-peluang dan hambatan ini apakah mungkin untuk dilakukan gitu ya. Kemudian alternatif strategi ini dilakukan suatu evaluasi atau penilaian dari alternatif ya. Kemudian bisalah dilakukan suatu pilihan apakah akan dilakukan atau tidak. Nah, kalau dilakukan itu bisa
pada operasional. Jadi lebih ke bagaimana pelaksanaannya ketika dilakukan, dan lebih ke institusional. Lebih ke bagaimana lembaga itu menilai suatu alternatif strategi. Jadi bagaimana dampaknya pada suatu lembaga dari alternatif strategi. Kalau ini dampaknya pada operasionalnya bagaimana dalam pelaksanaan strategi tersebut. Kemudian pastinya dalam suatu pelaksanaan itu nantinya akan dilakukan suatu kontrol, baik kontrol operasionalnya maupun kontrol kelembagaannya, dan nantinya kontrol inilah yang nantinya akan mendapatkan semacam feedback atau umpan balik ya untuk menganalisis situasi berikutnya, seperti itu. Nah, berikut ini ada gambaran dari perencanaan strategi suatu lembaga. Yang pertama, kita harus melihat adanya sistem nilai untuk memenuhi anggaran. Pada perkembangan di sistem ini, manajemen hanya diartikan sebagai penyusun anggaran belanja tahunan, dan perencanaan lebih ke arah masalah mencari dana. Prosedur dirancang untuk menangani anggaran pembelanjaan. Kemudian ada sistem nilai yang memperkirakan masa depan. Fase ini merupakan suatu perencanaan yang berbasis pada forecasting atau perkiraan kerangka waktu untuk perencanaan dalam sekitar 5 sampai 25 tahun ke depan. Dan sistem nilai yang berpikir secara abstrak. Pada fase dengan sistem nilai ini, terjadi suatu keadaan di mana para manajer mulai tidak percaya pada prediksi akibat kegagalan-kegagalan yang ada. Para manajer mulai mempelajari fenomena-fenomena ataupun keadaan-keadaan yang menyebabkan suatu lembaga sukses atau gagal. Kemudian sistem nilai yang menciptakan masa depan. Dalam sistem manajemen, para manajer mulai merencanakan dengan berbasis pada visi misi mendatang. Gambaran masa depan yang dicita-citakan akan diusahakan tercapai dengan berbagai program yang operasional. Jadi dalam perencanaan strategis itu pasti memperhatikan sistem-sistem tadi ya, seperti ada sistem memenuhi anggaran, pendanaan, kemudian sistem yang orientasinya memperkirakan masa depan, kemudian sistem berpikir abstrak ya, dia belajar dari kegagalan, kemudian juga sistem nilai untuk menciptakan masa depan. Dia membentuk suatu visi yang nantinya akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, berikut ini ada interaksi dari manajemen kesehatan. Jadi manajemen pelayanan kesehatan itu tidak berdiri sendiri, dia dipengaruhi oleh banyak komponen ya. Yang pasti juga dipengaruhi selain dari komponen-komponen ini juga dipengaruhi oleh adanya peran serta dari pemerintah, kemudian ada pihak pendukung prasarana, kemudian ada masyarakat luas ya, keaktifan dari masyarakat, partisipasi dari masyarakat, dan lingkungan ekologi. Nah, dalam manajemen pelayanan kesehatan itu apa saja sih yang terlibat, pihak-pihak apa yang terlibat? Ada manajemen administrasi, kemudian juga ada manajemen sistem informasi manajemen ya, kemudian ada sistem dokter, ada sistem tenaga paramedis, ada sarana dan prasarana, kemudian ada sistem laboratorium, kemudian ada manajemen pasien, manajemen alat kesehatan, dan manajemen obat-obatan, yang semuanya ini tuh pastinya saling berinteraksi gitu dalam manajemen pelayanan kesehatan. Nah, manajemen layanan kesehatan itu tidak berjalan sendiri, namun harus berjalan dan didukung oleh berbagai komponen yang lain. Secara garis besar, sifat interrelationships ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu organ manajemen dan fungsi manajemen. Organ manajemen itu terdiri dari pimpinan atau manajer, kemudian manajer lini bawah, kemudian ada sarana manajemen yang berupa dana, material, permesinan, dan peralatan laboratorium, tenaga medis, tenaga administrasi, tenaga pendukung, dan tenaga riset pengembangan, kemudian unsur pemerintah, dan tenaga pendukung yang lain. Ini yang termasuk dalam organ manajemen. Sedangkan fungsi manajemen itu terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penempatan, kemudian pembinaan staf, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi. Jadi manajemen pelayanan kesehatan itu melibatkan berbagai macam
unsur ya, ada organnya yang terdiri dari SDM-nya, kemudian ada sumber daya yang lain gitu ya, ada tenaga, sarana prasarana, laboratorium, kemudian juga ada fungsi manajemen juga yang dijalankan yang meliputi perencanaannya, kemudian pengorganisasian, penempatan, pembagian staf, sistem penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi. Nah, apa manfaat menerapkan manajemen strategi dalam pelayanan kesehatan? Ya pasti ketika menerapkan manajemen strategi itu kan ada tahapan perencanaan, kemudian ada pelaksanaan dan evaluasi gitu ya. Nah, evaluasi inilah yang sebenarnya juga dibutuhkan dalam suatu perangkat yang diterapkan pada suatu rumah sakit. Saat ini terjadi perubahan sistem evaluasi mutu pelayanan rumah sakit, di mana kepuasan konsumen atau pasien menjadi titik tolak utama. Jadi makanya banyak rumah sakit yang tadinya non profit menjadi profit itu karena kepuasan, balik lagi, kepuasan menjadi titik tolak utama dalam menilai suatu manajemen pelayanan rumah sakit itu bagaimana. Nah, ada 5 kriteria dalam melakukan evaluasi rumah sakit kaitannya dengan tingkat kepuasan pelayanan, yaitu bukti langsung seperti sarana prasarananya, kelengkapan laboratorium, kemudian kehandalan yang menyangkut bagaimana sumber daya manusianya itu, kapabilitasnya bagaimana, kemudian responnya, daya tanggap para pelaku pelayanan dan kecepatan waktu pelayanan, empatinya, bagaimana sikap dari petugas atau tenaga kesehatannya, bagaimana sikapnya, perilakunya, keramahan, kesopanan, dan budgetnya, besaran dana yang harus dikeluarkan oleh pasien dibandingkan dengan mutu pelayanan yang diterima. Input data untuk evaluasi diperoleh dari para pelanggan pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di suatu rumah sakit atau puskesmas, baik rawat jalan maupun rawat inap. Jadi dalam manajemen itu kan pastinya ada melibatkan perencanaan ya, ada perencanaan. Jadi membuat suatu perencanaan seperti apa itu juga berdasarkan hasil dari evaluasi ini, evaluasi yang dilakukan kepada para pasien dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Jadi kita akan membuat perencanaan seperti apa tuh berdasarkan hasil evaluasi juga. Jadi bagaimana tingkat kepuasan pelayanan yang diterima oleh pasien ketika pasien merasa kurang puas misalkan dengan bagaimana prasarananya, berarti strateginya, perencanaannya harus diperbaiki misalkan pelayanannya. Atau misalkan pasien merasa kurang puas dengan keramahannya, misalkan banyak perawat atau mungkin petugas kesehatannya yang kurang ramah atau kurang responsif, berarti kedepannya itu dijadikan perencanaan agar lebih memperbaiki unsur-unsur pelayanan agar pasien merasa puas. Nah, dari perencanaan itu kemudian dilakukan implementasi atau pelaksanaan, kemudian kembali dievaluasi. Jadi siklusnya muter seperti itu ya. Jadi manajemen strategi itu manfaatnya supaya kita mendapatkan gambaran bagaimana dari hasil pelayanan yang telah dilakukan dan membuat perencanaan dari proses evaluasi itu apa yang akan dilakukan ke depannya. Seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.